Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Jihan Madsa, Lani Oktaviani, dan Rara Kunanti. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kasus stimulus. Yang pertama-tama, saya akan bacakan. Next. Kasus 1, seorang laki-laki berusia 47 tahun mengeluh sesak disertai batuk dengan RR 36 kali per menit. Saturasi oksigen 90%, tempat pucat dan akral teraba dingin. Tekanan darah 120/70, nadi 114 kali per menit. Suara auskultasi ronhi, keluhan sesak dirasakan saat beristirahat dan makin berat bila beraktivitas, misalnya berjalan ke kamar mandi. Pasien diketahui memiliki riwayat asam sejak kecil, namun tidak rutin berobat dan merupakan perokok aktif. Dalam sehari dapat menghabiskan 1 bungkus rokok. Pasien sudah sering keluar masuk rumah sakit dengan keluhan yang sama, yaitu sesak. Pasien juga didiagnosis COPD sejak 7 tahun yang lalu. Pasien kemudian dirawat di RS pada hari ketiga. Kondisi pasien mengalami penurunan ditandai dengan penurunan saturasi oksigen 87%, pH darah 7,32, PCO2 50, PCO3 20, RR 45 kali per menit, tidak teratur dan dangkal, dengan penurunan kesadaran. Pasien kemudian dirawat di ICU. Next. Pengertian COPD dan riwayat kesehatan menyebabkan seseorang mengalami COPD. Menurut American College of Coast Physicians atau America Society tahun 2015, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK adalah sekelompok penyakit paru menahun yang berlangsung lama dan disertai dengan peningkatan resistensi terhadap aliran darah. Menurut Padilla tahun 2012, sekelompok penyakit paru tersebut adalah bronkitis kronis, emfisema paru-paru, dan asma bronkial. Menurut Schmeitzer tahun 2011, riwayat merokok merupakan risiko utama terjadinya chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Faktor risiko lainnya termasuk polusi udara, perokok pasif, riwayat infeksi saluran nafas saat anak-anak, asma, berusia di atas 40 tahun, dan keturunan. Menurut Riskesdas tahun 2014. Next. Apakah semua pasien COPD harus dirawat di ICU? Tidak. Pasien PPOK atau COPD eksaserbasi akut yang akan dirawat di ruang ICU dengan masalah misalnya sesak napas, kesadaran menurun, letargi, atau kelemahan otot-otot respirasi, hipoksemia atau perburukan, dan memerlukan ventilasi mekanik. Terkadang pasien sesak membutuhkan alat ventilator agar mereka mudah bernapas. Dalam kondisi tersebut membutuhkan pengawasan dan perawatan intensif dari rumah sakit. Indikasi pasien COPD perlu penanganan perawat intensif. Ya, perlu penata laksanaan medis untuk COPD berdasarkan temuan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik, dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Penalaksanaan PPOK atau COPD terbagi atas penalaksanaan pada keadaan stabil dan penalaksanaan pada eksaserbasi akut. Next. Penalaksanaan PPOK stabil. Yang pertama, penggunaan obat-obatan dengan tepat. Yang kedua, terapi oksigen. Yang ketiga, penggunaan mesin bantu napas dan pemeliharaannya. Dan yang keempat, rehabilitasi. Penalaksanaan PPOK eksaserbasi akut. Obat-obatan eksaserbasi akut. Yang pertama, penambahan dosis bronkodilator atau frekuensi pemberiannya. Yang kedua, kortikosteroid diberikan dalam dosis maksimal. Dan yang ketiga, antibiotik diberikan dengan dosis dan lama pemberian yang adekuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rara Kunanti. Baiklah, selanjutnya. Patofisiologi yang mungkin terjadi pada pasien di atas yang dapat terjadi masalah perawatan adalah hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran napas bagian proksimal, perifer, parenkim, dan vakularisasi paru yang dikarenakan adanya suatu inflamasi yang kronik dan perubahan struktural pada paru. Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran nafas kecil dengan peningkatan formasi folikel limfoid dan deposisi kolagen dalam dinding luar saluran nafas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan nafas. Lumen saluran nafas kecil berkurang akibat penebalan mukosa yang mengandung eksudat inflamasi yang meningkat sesuai berat sakit. Dalam keadaan normal, radikan bebas dan antioksidan berada dalam keadaan seimbang. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi kerusakan di paru. Radikal bebas mempunyai peran besar dapat menyebabkan stres oksidan, selanjutnya akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid selanjutnya akan menimbulkan kerusakan sel dan inflamasi. Proses inflamasi akan mengakibatkan sel makrofag alveolar. Aktivasi sel tersebut akan menyebabkan dilepaskannya faktor kemotaktik neutrofil seperti interleukin dan leukotrien B4, tumor neurosis faktor TNF atau monokite semotakik peptid MCP, dan reaktif oksigen spesies.
Faktor-faktor tersebut akan merangsang neutrofil melepaskan protease yang akan merusak jaringan ikat parenkim paru sehingga timbul kerusakan dinding alveolar dan hipersekresi mukus. Rangsangan sel epitel akan menyebabkan dilepaskannya limfosit CD8. Selanjutnya terjadi kerusakan seperti proses inflamasi. Pada keadaan normal terdapat keseimbangan antioksidan dan antioksidan. Penurunan fungsi paru terjadi sekunder setelah perubahan struktur saluran napas. Kerusakan struktur berupa destruksi alveoli menuju ke arah emfisema karena produksi radikal bebas yang berlebihan oleh leukosit dan polusi juga asap rokok. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut, yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan merokok, perubahan pola nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sekret. Rencana asuhan keperawatan berdasarkan masalah utama kasus tersebut. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan merokok. Intervensi keperawatan. Yang pertama, observasi TTV klien, kaji frekuensi, irama, kedalaman pernapasan, auskultasi bunyi nafas, dan catat adanya bunyi nafas klien. Bantu ubah posisi klien dan tinggikan kepala klien 450 derajat. Observasi pola batuk dan karakteristik sekret. Lakukan kolaborasi untuk pemberian terapi oksigen 3 liter per menit. Ajarkan klien untuk batuk efektif. Lakukan kolaborasi untuk dilakukan nebulizer. Lakukan kolaborasi untuk pemberian terapi obat berikasma. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lani Oktaviani. Baiklah, saya akan melanjutkan. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan peningkatan produksi sekret. Intervensi keperawatan. Yang pertama, observasi TTP klien. Yang kedua, auskultasi dada untuk karakteristik bunyi nafas dan adanya sekret. Yang ketiga, ajarkan klien untuk melakukan batuk efektif. Yang keempat, anjurkan klien untuk meminum air putih hangat. Yang kelima, lakukan kolaborasi untuk dilakukan nebulizer. Yang keenam, lakukan kolaborasi untuk pemberian terapi obat. Next. Kasus 2. Seorang laki-laki berusia 57 tahun diketahui dirawat di ruang penyakit non bedah dan mengalami penurunan kesadaran. Saat dikaji, RR 46 kali per menit, saturasi oksigen 83%, akral dingin, TD 80 per 60 mmHg, nadi 100 kali per menit, teraba lemah. Segera dilakukan pemeriksaan AGD dan didapatkan pH darah 7,30, PCO 2,55, dan pH CO 3,28. Pasien diarahkan untuk mendapatkan perawatan intensif karena ditemukan adanya indikasi ARDS. Selain itu, pasien diketahui mengalami edema paru akibat gagal jantung yang telah lama dideritanya. Hasil röntgen paru menunjukkan adanya edema paru masif dan kardiomegali. Pengertian ARSD, ARDS. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di alveoli atau kantong udara kecil di paru-paru. Gejala utamanya adalah sesak napas berat dan sulit bernapas. Bagaimana seseorang diketahui menderita ARDS? Gejala ARDS dapat berbeda-beda pada setiap penderitanya, tergantung penyebab, tingkat keparahan, dan apakah ada penyakit lain yang diderita, seperti penyakit jantung atau penyakit paru-paru. Beberapa gejala dan tanda yang dapat muncul pada penderita ARDS adalah yang pertama, napas pendek dan cepat, yang kedua, sesak napas, yang ketiga, tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang keempat, tubuh terasa sangat lelah. Yang kelima, keringat berlebih. Yang keenam, bibir atau kuku berwarna kebiruan. Yang ketujuh, nyeri dada. Yang kedelapan, denyut jantung meningkat, takikardia. Yang kedelapan, batuk. Kesembilan, demam, sakit kepala atau pusing, dan bingung. Indikasi pasien di atas memerlukan perawatan intensif karena ditemukan adanya indikasi ARDS. Selain itu, pasien diketahui mengalami edema paru akibat gagal jantung yang telah lama dideritanya. Hasil röntgen paru menunjukkan adanya edema paru masif dan kardiomegali. Selanjutnya, gejala ARDS, napas pendek atau napas cepat disertai sensasi seperti kehabisan udara. Kondisi ini berkembang dengan cepat dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah cedera atau infeksi terjadi. Banyak orang dengan gagal napas akut tidak bisa bertahan hidup. Pasien ARDS membutuhkan penanganan dengan alat bantu pernapasan yang hanya tersedia di fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bertujuan untuk menjaga kadar oksigen dalam darah tercukupi sehingga mencegah terjadinya gagal organ dan mengatasi penyebab ARDS. Pemeriksaan AGD dan tujuannya. Analisa gas darah adalah pemeriksaan untuk melihat kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengukur kadar asam basa di tubuh pada orang yang sehat.
pH di tubuh akan berada di level yang seimbang. Hasil pemeriksaan analisa gas darah akan memberikan gambaran mengenai kerja paru-paru, jantung, dan ginjal. Analisis gas darah dilakukan dengan melihat gas darah yang berasal dari pembuluh darah arteri atau arterial blood gas. Pengertian edema paru dan kaitannya pada kasus tersebut. Edema paru adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru alveoli. Edema paru terbagi menjadi edema paru akut, edema paru kronis, dan high altitude pulmonary edema. ARDS adalah kondisi pernapasan yang berbahaya dan berpotensi fatal, di mana paru-paru mengalami cedera serius dan luas yang mengurangi kemampuannya untuk menyediakan oksigen yang cukup bagi organ-organ tubuh. Kondisi ini menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru yang kemudian mengurangi oksigen darah ke tingkat yang sangat rendah. Next. Patofisiologi yang mungkin terjadi pada pasien di atas sehingga dapat terjadi masalah keperawatan. ARDS terjadi sebagai akibat cedera atau trauma pada membran alveolar kapiler yang mengakibatkan kebocoran cairan ke dalam ruang interstisial alveolar dan perubahan dalam jaring-jaring kapiler. Terdapat ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi yang jelas akibat kerusakan pertukaran gas dan pengalihan ekstensi darah dalam paru-paru. Ada 3 fase dalam patogenesis ARDS. Yang pertama, fase eksudatif, yaitu fase permulaan. Dengan cedera pada endotelium dan epitelium, inflamasi dan eksudasi cairan terjadi 2-4 hari sejak serangan akut. Yang kedua, fase proliferatif terjadi setelah fase eksudatif, ditandai dengan influx dan proliferasi fibroblas sel tipe 2 dan myofibroblas, menyebabkan penebalan dinding alveolus dan perubahan eksudat perdarahan menjadi jaringan granulasi seluler atau membran hialin. Next. Yang ketiga, fase fibrotik atau recover. Jika pasien bertahan sampai 3 minggu, paru akan mengalami remodeling dan fibrosis. Fungsi paru berangsur-angsur membaik dalam waktu 6-12 bulan dan sangat bervariasi antar individu tergantung keparahan cederanya. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut, yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif. Yang kedua, kerusakan pertukaran gas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Rencana asuhan keperawatan berdasarkan masalah utama pada kasus tersebut. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan meningkatnya tekanan jalan nafas, edema interstisial. Intervensi keperawatan yang pertama, pastikan kebutuhan oral atau tracheal suctioning. Yang kedua, berikan oksigen sesuai instruksi dokter. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk istirahat dan nafas dalam. Yang keempat, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang kelima, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Dan yang keenam, keluarkan sekret dengan batuk atau suctation. Yang kelima, yang ketujuh, auskultasi suara napas. Catat adanya suara tambahan. Next. Selanjutnya, berikan bronkodilator sesuai instruksi dokter. Yang selanjutnya, monitor status hemodinamik. Lalu berikan pelembab udara kasa-basa NaCl. Dan selanjutnya, berikan antibiotik sesuai instruksi dokter. Lalu atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan. Selanjutnya, monitor respirasi dan status oksigen. Lalu pertahankan hidrasi yang adekuat untuk mengecerkan sekret. Selanjutnya, jelaskan pada pasien dan keluarga tentang penggunaan peralatan oksigen suctation dan inhalasi. Next. Next. Baiklah, selanjutnya. 2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Intervensi keperawatan, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, pasang mayo bila perlu, lakukan fisioterapi dada jika perlu, keluarkan sekret dengan batuk atau suction, auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan, berikan bronkodilator, berikan pelembab udara, atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan, monitor respirasi dan status O2. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.